Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek 1 SKPL-nya, judulnya Perancangan Sistem Manajemen Pemakaian Bahan Praktikum di Laboratorium. Serem cok temanya. Yang pertama, pendahuluan tujuan penulisan dokumen, yaitu dokumen ini akan menyajikan deskripsi rinci tentang perancangan website sistem manajemen pemakaian bahan praktikum di laboratorium. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai spesifikasi pada sistem website pemakaian bahan praktikum di laboratorium, yaitu fitur sistem yang diusulkan akan mengatasi masalah-masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan bahan praktikum, seperti meningkatkan pelacakan agar lebih efisien, kurangnya transparansi dalam stok bahan, dan risiko keamanan. Lingkup masalah dokumen ini menyediakan acuan untuk pengendalian tentang perancangan sistem manajemen pemakaian bahan praktikum di laboratorium. Adapun ruang lingkup website yang ini akan memilih beberapa fasilitas yang ada, yaitu yang pertama ada admin mengelola data bahan dan menginput bahan. Kedua, ada user untuk mengajukan bahan yang akan digunakan. Ketiga, operator yang menangani masalah-masalah yang terjadi atau bug. Deskripsi umum sistem manajemen pemakaian bahan praktikum di laboratorium. Atau SMPBPL adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengajuan penggunaan bahan praktikum pada pengelolaan penggunaan bahan praktikum di laboratorium Kolibra. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bahan, memudahkan pelacakan penggunaan bahan, dan memastikan ketersediaan bahan sesuai kebutuhan praktikum. SMPBPL memungkinkan admin atau pengelola laboratorium untuk menginput data bahan baru, mengelola stok, serta memantau dan menganalisis penggunaan bahan secara real time. Sistem ini juga memberikan fitur bagi dosen atau mahasiswa untuk mengajukan pemesanan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Selanjutnya ada karakteristik pengguna aktor admin dan aktor dosen atau mahasiswa. Di sini ada admin yang interaksinya dengan pembaruan data bahan, input data, dan hak akses ke aplikasinya, hak untuk membuat, mengedit, dan menghapus bahan. Selanjutnya ada memantau stok dan penggunaan bahan. Haknya untuk akses melihat stok bahan. Terus ada mengelola permintaan, pemesanan, dan persetujuan. Hak aksesnya akses menu manajemen bahan dan pemesanan, dan ada menghasilkan dan menganalisis laporan. Aksesnya penuh pelaporan dan konfigurasi sistem. Sini selanjutnya ada dosen atau mahasiswa mengajukan pemesanan bahan praktikum. Haknya untuk mengajukan pemesanan bahan, dan ada melihat ketersediaan bahan, hak untuk melihat stok bahan. Selanjutnya ada memantau status pemesanan, haknya melacak pemesanan bahan. Selanjutnya ada batasan untuk membatasi jangkauan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi yang dibangun adalah aplikasi berbasis website. Yang kedua ada aplikasi ini dibuat untuk maintenance. Yang ketiga pengguna aplikasi hanya admin, dosen, dan mahasiswa. Dan yang keempat, semua pengguna yang terdaftar dapat melakukan login dengan email dan password. Yang kelima, user dapat memesan bahan. Dan yang keenam, admin merupakan pengguna tingkat tinggi yang bisa mengakses semua. Dan yang terakhir, sistem harus tersedia 10/7 dari jam 7 sampai jam 16 kecuali
ini antarmuka pemakai menggunakan website. Dan selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Yang pertama ada laptop, yang kedua prosesor Core i3 or yang ketiga menyimpan minimal 8 GB. Yang keempat monitor resolusi 1240 sampai 768 Sampai. kali 768 colors or higher. Yang kelima ada keyboard dan mouse yang bisa digunakan untuk sistem operasi Windows. Untuk antarmuka perangkat lunaknya Windows versi 8.1, 10 atau Tiger atau ke atasnya. Dan yang kedua framework PHP Laravel, terus 3 database MySQL, 4 Exam, dan Visual Studio Code. Untuk antarmuka komunikasinya ada pakai data, wifi, laptop, dan juga handphone. Untuk diagram use case admin bisa login, terus menginputkan bahan, terus memvalidasi pengajuan barang yang diajukan oleh mahasiswa atau dosen, terus menambahkan bahan, bisa menambahkan bahan, menambahkan stok, dan kembali. Nah, untuk dosen dan mahasiswa, yang pertama login, memilih bahan, mengecek stok bahan, dan juga memesan bahan. Jika sudah memesan bahan, bisa mengajukan print atau memilih bahan lainnya. Udah. Oke, untuk penampilan prototipenya seperti ini. Pertama masuk ke login, terus masukkan email dan password. Jika sudah, klik login, terus menu pemesanan, bantuan untuk melaporkan bug yang terjadi, terus klik bahan, Oke, untuk pengajuan pemakaian, klik bahan, masukkan nama, kelas, dan juga tanggal. Setelah itu jam, dan pilih bahan yang akan digunakan. Misalnya di sini ada jam 45. Terus untuk banyaknya, ini pengambilnya 24. Stoknya ada 250 biji. Terus kirim dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.